Ketika Anda melihat fasad di seluruh dunia saat ini dan Anda mencari dalam Al-Quran untuk mengetahui penjelasan tentang fasad tersebut, jawaban pertama yang datang dari Al-Quran adalah Yakjud dan Makjud. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang Yakjud dan Makjud, bahwa Yakjud dan Makjud akan melakukan fasad di bumi. Para malaikat tidak mengetahui hal itu, tetapi Allah mengetahuinya. Yakjud dan Makjud haruslah manusia. Mengapa? Anda harus bisa menganalisa suatu ayat, tidak semua ada di sana hitam dan putih. Anda harus berpikir dan Allah menurunkan Al-Quran untuk orang yang berpikir. Dan jika Anda berpikir, maka Anda akan mengatakan, tunggu sebentar. Fasad adalah perbuatan berdosa satu-satunya orang yang dapat melakukan dosa bukan malaikat. Dapatkah malaikat melakukan dosa? Tidak, hanya manusia yang dapat melakukan dosa atau jin. Jadi Yakjud dan Makjud haruslah jin atau manusia. Tidak ada kategori keempat di manakah Anda belajar. Apa yang salah dengan kemampuan berpikirmu? Yakjud dan Makjud haruslah manusia atau jin. Mereka tidak mungkin jin. Mengapa? Karena ketika Zulkarnain membangun penghalang itu terbuat dari besi dan baja, dan mereka tidak dapat menembusnya, dan mereka tidak dapat melewatinya. Tapi jin bisa terbang melewatinya. Jadi mereka haruslah manusia sepenuhnya. Tetapi mereka adalah manusia yang diberkahi dengan kekuatan. Mereka mempunyai kekuatan yang bahkan Zulkarnain tidak dapat menghancurkan mereka. Dan ketika kita pergi ke Sahih Muslim dalam hadis Qudsi, aku telah menciptakan makhluk yang sangat kuat. Tidak ada yang lain selain aku yang bisa menghancurkan mereka. Dan kemudian Quran berbicara tentang Yakjud dan Makjud untuk kedua kalinya. Dalam surah Al-Anbiya yang pertama adalah surah Al-Kahfi. Jadi sekarang referensi pertama tentang Yakjud dan Makjud dan fasad di dunia adalah surah Al-Kahfi. Tapi hanya ada satu lagi dalam Al-Quran. Jadi kamu tidak bisa melewatkannya. Itu dalam surah Al-Anbiya dan Allah berbicara tentang sebuah kota. Saya harus pelan-pelan sekarang sehingga ini bisa meresap dan dia menghancurkan kota itu. Dan dia mengusir penduduk kota dan dia menjatuhkan larangan pada mereka sehingga mereka tidak akan pernah bisa kembali ke sana. Untuk merebut kota itu sebagai milik mereka sampai Yakjud dan Makjud dilepaskan. Dan ketika mereka dilepaskan dengan kekuatan, mereka yang tidak bisa dihancurkan, mereka menyebar ke seluruh dunia. Jadi ini akan menjadi fenomena unik dalam sejarah dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda menjadi buta ketika tidak melihatnya, ketika terjadi pada satu kaum dengan kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh seluruh dunia. Satu kaum akan tiba-tiba muncul di panggung sejarah dan dengan kekuatan yang tidak dapat dihancurkan, itu mereka akan menyebar ke seluruh dunia dan mereka akan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Dan mereka akan mengambil kendali kekuasaan di dunia. Dalam tatanan dunia, Yakjud dan Makjud ini akan menjadi peristiwa unik dalam sejarah umat manusia. Jika Anda tidak dapat melihatnya ketika itu terjadi, Anda buta atau Anda sedang makan biryani dan pulang ke rumah untuk tidur. Apa yang bisa saya lakukan jika Anda menolak untuk berpikir kota manakah itu? Bahwa orang ini akan membawa mereka kembali ke kota dari tempat mereka diusir oleh perintah ilahi. Al-Quran menjelaskan sendiri di suatu tempat dalam Al-Quran. Allah berbicara tentang sebuah kota. Korea adalah sebuah kota dan pada ayat lain dalam Al-Quran, Allah berbicara tentang Korea dan para ahli tafsir Al-Quran tidak mempunyai masalah dalam mengenalinya. Seseorang sedang melewati sebuah kota yang bangunannya telah roboh. Katanya, bagaimana ini bisa dibangkitkan kembali? Allah menyebabkan mati selama 100 tahun. Itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kami mengatakan bahwa kota itu adalah Yerusalem. Yerusalem adalah kota itu, dan orang-orang Israel saya tidak bisa mengatakan orang-orang Yahudi. Anda harus berhati-hati dengan bahasa Anda. Sebelum munculnya Nabi Isa alaihissalam, mereka adalah satu umat. Mereka disebut Bani Israel. Tetapi setelah Nabi Isa alaihissalam, mereka dibagi menjadi dua. Satu bagian yang menerima dan menangis pada saat penyaliban, dan bagian yang lain merayakan. Ketika mereka melihatnya mati, tentu saja mereka tidak tahu, dan tidak ada yang tahu sampai Al-Quran datang apa yang terjadi. Bagian ini yang merayakan. Yang ini disebut dengan orang-orang Yahudi, yang menolaknya adalah Al-Yahud. Tetapi mereka yang menerimanya dan yang menangis, Al-Quran menyebut mereka sebagai Nasrani. Dan Allah tidak menggunakan istilah Bani Israel sekarang. Dan untuk dua kaum ini dia menggunakan istilah baru. Apa itu? Ahlul Kitab. Ketika mereka diusir dari kota itu bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Nasrani atau Kristen. Keduanya diusir, tetapi ketika Yakjud dan Makjud datang, mereka akan membawa orang-orang Yahudi kembali ke Tanah Suci 2000 tahun setelah mereka diusir.
Jadi sekarang kita bisa melihat dengan jelas bahwa Yakjud dan Makjud itu terletak di barat. Satu hadis lagi dan saya akan mengakhiri. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Orang akan terus menunaikan ibadah haji dan juga ibadah umroh. Meskipun Yakjud dan Makjud telah dilepaskan, ibadah haji dan umroh akan tetap berlanjut. Namun hadis berlanjut untuk mengatakan bahwa hari akhir tidak akan datang sampai ibadah haji ditinggalkan. Jika Israel menyerang Iran, selamat tinggal ibadah haji. Jika ibadah haji tidak dilaksanakan, bagaimana Anda bisa mengatakan Yakjud dan Makjud belum dilepaskan?